Banyak anak yang merasa sendiri, kemudian terganggu kesehatan mentalnya, kemudian melakukan tindakan-tindakan drastis. Jelas itu ada bukan karena kita menggunakan Islam. Justru karena kita tidak menggunakan Islam, itu semua terjadi. Semakin banyak anak-anak yang merasa sendirian. Ini solusi secara, kalau tadi individu, mengisi tabung cinta itu individu ya ibu-ibu ya. Kita ke anak-anak, itu individu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bareng-barengan sama tetangga, sama komunitas, sama jamaah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah yang terakhir ini kemudian menggunakan Islam sebagai satu-satunya sistem yang mengatur kehidupan. Siapa yang bisa melakukan ini? Ya negara, nggak ada lagi. Ya. Kalau tadi saya bilang, Bu, kehidupan keluarga saya udah Islami banget Bu. Betul, bagus, keren. Tapi di luarnya tidak Islami. Siapa yang menjamin keselamatan kita semua? Kan nggak ada. Ya Bu. Nah, jadi kerusakan demi kerusakan ya yang terjadi hari ini jelas karena tidak diatur oleh Islam. Semakin masih kelas 6, tapi yang besar sudah 20 tahun, alhamdulillah. Terus kemudian sehari-hari saya mengajar bimbingan konseling di sebuah SMK, dan kemudian saya juga aktif di sini di komunitas Ibu Hebat, dan saya juga menulis opini Islam insya Allah. Nah, ibu-ibu hari ini tadi disampaikan sama Bu Dede, memang kita mengambil tema ini karena melihat bahwa di sekeliling kita banyak orang-orang yang merasa sendiri meskipun dalam keadaan ramai, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di media sosial, sebuah media sosial, seorang pegiat kesehatan mental yang sedang mengunjungi seseorang, diminta oleh kedua orang tuanya. Di situ dituliskan caption bahwa saya mengunjungi seorang anak yang pintar dan ganteng, seorang mahasiswa yang mengurung di dalam kamar selama berhari-hari. Jadi diketok. Jadi di situ divideokan diketok lama, cukup lama. Akhirnya nggak mau keluar, ya. Si laki-laki muda ini nggak mau keluar. Dia cuma teriak-teriak dari dalam bahwa saya nggak ada masalah sama hidup saya. Yang ada masalah itu mereka, ya. Yang ada di luar kamar saya itu yang harusnya dicek kesehatannya, bukan saya, gitu. Nah, lama diketok sampai akhirnya mau membuka pintu dan kekeh bahwa saya ini nanti akan keluar kok dari sini bersama teman-teman saya, tapi nggak bisa menjelaskan siapa temannya. Nanti ada yang jemput saya. Justru yang berada saya itu bukan saya. Saya sudah punya planning, saya sudah punya rencana. Yang mana saya itu ibu saya, katanya. Berulang-ulang dia bicara begitu. Kemudian ada kasus lain yang juga masih terkait di ibu-ibu. Kemarin ibu-ibu dari Bandung, ya. Kalau kajian kemarin kan mengelola capek, tapi sebetulnya kegagalan orang tua mengelola emosi itu juga berdampak pada anak-anak, gitu kan ya. Orang tua yang merasa sendiri, capek sendiri, nggak ada yang paham, nggak ada yang ngomong, gitu kan ya, yang kemarin itu, sehingga dia mengambil sebuah tindakan fatal. Nah, saya beberapa waktu yang lalu juga menemani sebuah tes kesehatan mental untuk siswa, gitu ya Bu ya, ratusan siswa, dan setelah dibaca hasilnya tidak ada yang 100% sehat. Jadi ada yang stres, ada yang mengalami anxiety ya, kecemasan, ada yang mengalami depresi,
dari level ringan sampai level sangat berat. Ya. Anak-anak kita yang hari ini lingkungannya itu beragam, pertemanan, circle, media sosialnya, dia kan temannya banyak banget. Tapi ketika dilakukan tes, ternyata banyak anak-anak yang merasa sepi, terganggu gitu kesehatan mentalnya. Nah, ini semua terjadi kenapa? Tadi pagi saya dijabri oleh seorang sahabat saya dan beliau mengatakan begini, Bu Fi, boleh nggak nitip pertanyaan? Kenapa ya? Apa tanda-tanda anak merasa sendiri? Meskipun kita tuh sebagai orang tua udah jor-joran memberikan kasih sayang, kata dia. Karena beliau guru dan tidak bisa hadir, beliau nitip pertanyaan. Apa sih tandanya? Nah, ternyata ibu-ibu, saya ingin juga menyampaikan kepada ibu-ibu, kalau tadi pengalaman pribadi saya, ya, menyaksikan media sosial, kemudian mengikuti tes gangguan mental, ya. Nah, ini data resmi, ya, yang diungkapkan dari sebuah riset. Saya mengutip dari Detik Health, ya, bahwa ada sebuah riset yang mengungkapkan, belum ya? Bentar. Ada sebuah riset yang mengatakan bahwa lebih dari 20% anak dengan masalah mental itu mengalami kesepian. Saya mengutip ini dari Detik, ya Ibu, ya, Detik Health. Jadi ini riset, lebih dari 20%. Dan ternyata saya buktikan pada saat tes kemarin, ya, tes kesehatan mental. Kekerasan dalam keluarga dan pengasuhan itu juga menjadi pemicu anak merasa tidak aman. KPAI melaporkan dari bulan Januari sampai Juni 2025 ada 973 kasus kekerasan terhadap anak dan 50%-nya terjadi di dalam keluarga. Ini juga saya cari, ini saya temukan ketika saya mencari data penyebab anak-anak merasa sendiri atau merasa kesepian. Anak-anak juga merasa tidak aman. Ya, data dari Save the Children Indonesia hingga Juli 2025 ada 15.615 kasus kekerasan terhadap anak dan 9.956 kasus diantaranya terjadi di dalam keluarga. Saya agak sedih membaca data ini, Bapak Ibu, Ibu-ibu, karena rumah orang tua itu harusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak. Harusnya disitulah anak-anak tidak pernah merasa sendiri. Kalau mereka merasa sendiri di luar, harusnya rumah itulah tempat mereka tidak merasa sendiri. Betul nggak ibu-ibu? Harusnya begitu kan ya? Tapi ternyata justru mereka merasakan tidak aman justru di rumah dan akhirnya membuat anak-anak ini merasa sendiri. Gak ada yang paham aku, gak ada yang sayang aku, ya kan? Tidak ada yang mengerti aku, semua membuli aku. Nah, sehingga meskipun kata teman saya tadi, di rumah tuh kita udah jor-joran ngasih kasih sayang, tapi kok anak masih tetap merasa sendiri, kenapa ya? Begitu. Nah, kemudian kasus yang di Bandung kemarin, filisida, ya, orang tua yang membunuh anak. Itu mereka gagal kemudian mengelola emosi mereka, gitu ya, sehingga yang mendapat efek adalah anaknya. Ibunya ngerasa capek sendiri, akhirnya yang kena dampak siapa? Anaknya. Ibu-ibu yang ngerasa sendiri dan ibu-ibu yang ngerasa capek, kemana dia meluapkan itu? Tentu kepada anggota keluarganya. Gak mungkin ke tetangganya, pasti di antara anggota
keluarganya. Gimana ibu yang merasa capek sendiri, ibu yang ngerasa sendiri, nggak ada yang bantu, tidak menularkan rasa yang sama kepada anaknya, pasti dia menularkan rasa yang sama. Nah, kalau kemudian itu muncul sebagai bentuk kecemasan, nah akibatnya makin fatal. Dia cemas, kalau sampai dia mau mengakhiri semua rasa capeknya, tapi dia cemas, siapa nanti yang ngurus anaknya? Ya sudah, anaknya dibawa pergi juga. Itulah yang terjadi pada kasus-kasus filisida atau orang tua yang membunuh anaknya. Orang tua yang ngerasa sendiri, orang tua yang ngerasa capek, dia nggak punya komunitas, dia nggak punya jamaah tempat dia bercerita, maka satu-satunya jalan adalah ya pergi. Tapi ada anaknya, nggak mungkin dong kalau saya pergi anak saya gimana? Maka diajak pula lah anaknya pergi, gitu ya. Nah, itu hasil beberapa riset yang saya temukan ibu-ibu ketika saya mencari data tentang penyebab anak-anak kenapa merasa sendiri atau merasa kesepian. Ya, tadi saya juga beberapa pengalaman saya tadi juga ya ibu-ibu ya, ternyata anak-anak kita itu ketika dilakukan tes kesehatan mental sedikit yang bersih atau normal. Semuanya mengalami, dari ratusan anak yang dites, bahkan yang ngetes tuh bilang ke saya begini, Bu Vivi, kemarin saya ngetes 1000 anak sekolah negeri. Dari 1000 sekolah itu yang terkena gangguan mental dalam level ringan sampai sangat berat itu totalnya 870 anak. Dari 1000 anak yang dites ibu-ibu. Perhatikan yang normal cuma sedikit ya. Cuma 10% atau sekitar 15%. 85% anak-anak kita mengalami gangguan mental. Bisa jadi salah satu sebabnya karena mereka merasa sendirian. Bahaya nggak ibu? Bahaya banget ya. Merasa sendirian itu sebab nanti efek atau akibatnya itu bisa macam-macam, ya. Nah, tadi teman saya bertanya, tanda-tanda anak merasa sendiri itu ada 2. Tanda-tanda secara emosional dan tanda-tanda secara sosial. Ini juga saya banyak temukan karena saya mengajar bimbingan konseling dan saya menemukan banyak sekali anak-anak yang memiliki tanda-tanda ini. Mungkin 1, mungkin 2 atau semuanya. Yang pertama tandanya adalah sering murung atau sedih tanpa alasan yang jelas. Saya menemukan anak yang duduk di pojokan sendiri gitu ya. Anak-anak yang mukanya murung gitu ya. Susah sekali, saya senyum pun tidak dibalas dengan senyum begitu. Kenapa ya? Nah, tanda-tanda yang kecil dan ringan seperti ini kalau kita tidak peka itu juga nantinya ada dampaknya gitu. Dia mah memang bentuk mukanya atau bentuk wajahnya jutek bu. Allah tuh nggak pernah menciptakan makhluk jutek ya. Jadi anak-anak yang murung gitu ya, yang susah sekali tersenyum. Bahkan kita udah senyum, kita udah nyapa, selamat pagi, apa kabar, itu masih nggak bisa senyum, susah. Ada begini? Ada. Ya, jangan-jangan itu salah satu tanda kalau dia ngerasa sendiri. Yang kedua, mudah nangis untuk hal-hal kecil. Kemarin di dalam sebuah tes itu pertanyaannya, apa kamu dalam sebulan terakhir tanganmu merasa sering berkeringat dan basah, sering gemetar? Apakah kamu sering tersinggung sering gampang marah dengan hal-hal kecil yang kamu tidak suka, misalnya begitu, ya? Jadi salah satu tanda yang kedua adalah mudah menangis karena hal-hal kecil. Sepertinya udah penuh banget tuh ya isi kepala, atau sepertinya dia ngerasa aku sendirian. Maka ketika terjadi hal-hal yang dia tidak suka, ya udah kayaknya satu-satunya jalan cuma nangis gitu ya. Kemudian yang ketiga, merasa tidak dihargai. Sering banget bilang nggak ada yang sayang sama aku. Saya ketemu bu, ketemu. Gak ada yang sayang aku bu, gak ada yang peduli sama aku bu.
nggak ada yang ngertiin aku bu. Kalau anak sering mengucapkan seperti ini, tanda kalau dia ngerasa sendirian. Meskipun tadi teman saya bilang udah jor-joran loh Bu Vivi ngasih kasih sayang, gitu kan? Nah, berarti apa? Kasih sayang yang kita rasa udah jor-joran, nyampe gak Bu ke anaknya? Enggak, kalau dia tetap mengatakan gak ada yang sayang aku, gak ada yang peduli sama aku, gak ada yang ngertiin aku. Berarti kalau kita ngerasa udah jor-joran, tapi anaknya masih ngomong seperti ini, berarti cinta kita yang jor-joran itu nyampe apa enggak? Enggak Bu. Gampang berarti jawabnya ya. Kan ngukurnya kita yang ngasih atau yang dikasih? Cara ngukurnya yang dikasih. Nih Ibu memberikan sesuatu, pengennya ngebantu. Cara ngukurnya kita udah ngebantu atau orang yang dibantu? Orang yang dibantu Bu. Kayak gini nih, saya ngomong sama Ibu. Kalau saya ngomong, saya ngerasa saya udah ngomong sesuai SOP, tapi ibunya nggak ngerti. Berarti saya berhasil apa enggak? Enggak berhasil. Fokus saya sama diri saya sendiri berarti. Padahal pembicaraan ini itu pengennya ibu juga paham, bukan saya doang yang paham. Gitu ya Bu ya. Sama seperti tadi, kalau anak-anak ibu masih ngeluh, aku nggak dingertiin, aku nggak diterima di rumah. Berarti apa? Yang kita anggap jor-joran tadi nggak nyampe. Itulah kenapa media sosial kita hari ini dipenuhi oleh celoteh anak-anak kita yang mengeluh bahwa mereka nggak diterima di lingkungannya. Semua ngeluh di mana Bu? Di media sosial. Karena di media sosial itu mereka merasa ya mereka diterima di situ. Semua ocehan mereka diterima di situ. Bahkan ada yang nangkep, ya udah sama kita aja yuk, gabung yuk. Anak-anak yang kemudian bergabung di komunitas-komunitas yang sebetulnya itu berbahaya untuk mereka. Kenapa? Ini tadi ngerasa nggak diterima, ngerasa nggak dipahami. Itulah kenapa komunitas-komunitas yang justru membuat anak kita menyimpang, ya Bu ya, itu berkembang pesat karena mereka ngerasa diterima di situ. Kemudian tanda yang emosional yang keempat adalah mudah tersinggung atau cepat marah karena merasa tidak dipahami. Ini anak saya dulu Bu yang pertama. Dia ngerasa tidak dipahami. Laki-laki nggak boleh nangis. Dulu saya cara ngomongnya, laki-laki nggak boleh nangis. Laki-laki harus melawan kalau dia diganggu. Melawannya itu ya, makanya saya leskan dia taekwondo, Bu ya, supaya apa? Dia bisa melawan. Nah, ketika ternyata pada satu hari dia bercerita ke saya dan saya belum belajar jadi orang tua ya Bu ya. Dia cerita ke saya, ibu aku tadi berantem. Terus ya udah aku tidak membalas, aku pergi aja. Itu di kepala saya, kamu takut. Gitu. Tanpa saya bertanya itu kenapa kok kamu pergi gitu ya. Ternyata setelah belajar justru saya yang salah gitu, bukan anak saya. Saya mencoba bertanya, kenapa pergi? Kenapa nggak membalas? Kan kamu taekwondo, gitu ya. Balas dong. Ayahnya juga begitu sama. Nah ternyata dia menjawab begini, kalau aku balas, dia balas lagi. Aku balas lagi, dia balas lagi. Nggak selesai-selesai. Itu anak kecil Bu, masih SD. Tapi saya justru merasa bahwa dia takut. Berarti kan saya nggak paham nih. Mekanisme anak ini, cara menyelesaikan masalah itu seperti itu. Saya nggak tahu entah dia dapat dari mana. Tapi dia punya pemahaman itu dan itu tidak saya pahami, begitu. Makanya setelah itu dia nggak cerita lagi sama saya, nggak tahu cerita kemana gitu ya. Dia bercerita lagi sama saya ketika sudah SMP, ketika saya udah mulai belajar komunikasi cinta dan lain-lain.
baru dia mulai mendekat lagi. Setelah peristiwa itu nggak pernah cerita lagi dia, karena menganggap ibu pasti marah, ibu nggak paham gitu ya. Nah itu salah satunya. Dan akhirnya anak saya ini menjadi sangat mudah tersinggung. Bahkan di sekolahnya gurunya bilang anak ibu tuh ranking secara akademik nggak masalah, selalu 5 besar, 3 besar begitu. Tapi secara emosional seperti anak TK, tidak bisa mengekspresikan emosi dengan level umur dia gitu. Benar ini mudah tersinggung. Jadi mungkin pada saat itu yang terjadi sama anak saya adalah dia ngerasa sendiri karena ibunya nggak paham. Bisa jadi begitu ya Bu ya. Kemudian tanda anak merasa sendiri tadi secara emosional, maka ada secara sosial. Secara sosial apa? Anak-anak yang menarik diri dari teman sebaya, lebih suka menyendiri. Apalagi hari ini ya Bu ya. Anak-anak kita itu berada atau diikat oleh yang namanya circle-circle pertemanan. Zaman saya dulu, circle pertemanan itu masih jarang lah ya. Kalau sekarang dalam satu ruang kelas itu banyak sekali circle. Ya. Nah, anak-anak yang tidak berada dalam satu circle, satupun circle itu biasanya menyendiri. Saya saksikan sendiri gitu ya. Gak punya circle, akhirnya yang muncul pada dirinya adalah cemas. Misalnya kalau kerja kelompok, dia cemas tuh. Kenapa? Ngerasa gak punya temen. Aku sama siapa ya kerja kelompoknya? Sampai orang tuanya juga turun tangan. Aku sama siapa? Karena biasanya mereka bersirkel-sirkel gitu ya. Kerja kelompok ya sama circle-nya gitu-gitu. Akhirnya menarik diri, akhirnya bermasalah di pelajaran, akhirnya jarang masuk gitu ya. Akhirnya nilai turun. Nah ini terjadi banget. Nah lingkungan kita hari ini seperti itu ya. Jangankan anak-anak, ibu-ibu juga punya circle, betul Bu? Dengan ciri khas tertentu circle itu kan ya. Nah dicontohinnya oleh para influencer kan begitu ya. Punya circle-circle, ditonton, yang ke bawah nyontoh, punya circle ya. Alhamdulillah kalau circle-nya kajian gitu-gitu. Nah jadi itu keadaan kita hari ini. Akhirnya anak-anak yang tidak masuk di dalam circle pertemanan itu menarik dirinya. Itu kelihatan secara fisik. Kalau ditanya tanda-tandanya apa? Ya lihat aja. Anak kita yang misalnya kalau kerja kelompok gitu misalnya, dia malah gak ikut, malah ngerjain sendiri di rumah. Begitu kan ya? Jangan-jangan anak ini ngerasa sendirian. Tanya aja Bu ya. Kemudian sulit membangun pertemanan, merasa tidak punya teman dekat. Saya pernah menangani kasus anak yang pengen keluar dari sekolah hanya karena namanya disebut dalam sebuah pembicaraan, baru namanya doang, belum disebut, belum dibicarakan baik atau buruk tuh enggak. Baru dia dengar namanya disebut, langsung gak mau sekolah. Dia bilang, saya tidak suka nama saya disebut. Tidak bisa diminta untuk, ayo nak sekolah, gak bisa. Saya gak suka nama saya disebut, saya mau keluar. Terjadi. Sulit, gak punya teman, gak punya circle, gak punya hubungan pertemanan gitu. Ada anak seperti ini? Ada dan banyak. Mereka lari dari lingkungan yang sekarang kepada lingkungan yang menurut asumsi dia, oh di sana saya pasti banyak teman. Padahal begitu di sana masalahnya sama. Informasi yang sampai ke saya masalahnya sama. Ya karena apa? Tidak punya kemampuan untuk membangun relasi. Mau dia lari ke ujung dunia manapun, kalau masalah itu tidak diselesaikan, saya yakin sama. Kemudian tidak percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain. Kalau zaman saya dulu disuruh maju depan kelas tuh seneng Bu. Suruh ngomong depan kelas, suruh presentasi itu yang saya rasakan zaman dulu gampang. Anak-anak tuh seneng. Kalau sekarang Bu suruh maju aja susah Bu.
Malu. Nanti diketawain gimana Bu? Nanti kalau salah gimana Bu? Udah kecemasannya udah banyak gitu di kepalanya, padahal maju juga belum. Sampai saya bilang, emang udah ada yang ngomong jelek? Belum. Emang udah ada yang ketawa? Belum. Terus kenapa nggak mau maju? Ya. Jadi nggak pede dan sangat tergantung pada penilaian orang lain. Kalau di media sosial namanya FOPO, Fear of People Opinion. Ya, jadi sangat takut dengan pendapat orang lain, padahal pendapatnya belum juga diomongin gitu. Masih asumsi bentuknya. Ya, anak-anak yang merasa sendiri juga kurang bersemangat untuk bekerja sama. Ini yang dikeluhkan oleh banyak pengusaha hari ini terhadap Gen Z ya Bu ya. Kurang bisa teamwork. Maunya kerja sendiri, kerja udah gitu. Dan memang iya gitu. Saya menemukan beberapa masalah pada saat praktek kerja lapangan itu nggak bisa ngeblend sama teman, nggak bisa ngeblend sama temennya satu lingkungan praktek. Oke. Ada begini, ada. Jadi memang fakta bahwa anak-anak ngerasa sendiri itu memang ada dan mungkin banyak, itu setahu saya yang bisa saya jangkau, yang bisa saya indra itu ada, itu ya Bu. Jadi ini tanda-tanda mungkin Ibu bisa mengamati anak-anak di sekeliling Ibu, apakah secara emosional atau sosial mengalami tanda-tanda ini. Kalau betul mengalami tanda-tanda ini, nah boleh didetilkan apakah mereka merasa sendiri. Jadi yang di garis bawah itu adalah merasa sendiri, bukan sendiri dalam artian fisik ya Ibu-ibu ya, sendirian enggak. Tapi sendiri itu dalam pembicaraan kita hari ini adalah sendiri yang kemudian tidak punya kemampuan membangun hubungan sosial dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, tidak punya kemampuan itu yang disebut sebagai merasa sendiri. Jadi bukan sendiri secara fisik, gitu ya. Lanjut, nah anak-anak yang memiliki tanda-tanda emosional dan sosial seperti tadi itu memiliki potensi bahaya, ya Ibu-ibu ya. Jadi jangan dibiarkan anak-anak yang suka sendirian gitu ya, menarik diri, enggak pedenya sampai pada level, padahal menurut kita nggak apa-apa loh, kamu maju loh, nggak apa-apa gitu ya. Sampai pada level akut nggak pedenya, kadang ada Bu, sebenarnya bisa, kita menilai dia bisa, gitu kan? Kita bimbing, tapi tetap aja Bu, nggak bisa, nggak mau. Nah kenapa ini? Jangan-jangan dia ngerasa sendiri. Bahayanya apa anak-anak yang merasa sendiri atau dampak anak merasa sendiri? Tadi jelas kehilangan PD, gitu ya. Bagaimana kita berpikir tentang generasi emas 2045? Kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang tidak pede, ya, menyampaikan sesuatu yang baik, menyampaikan sesuatu yang bagus, menyampaikan sesuatu yang benar. Gimana mau ada generasi emas 2045? Anak-anak yang takut, dan rasa takut itu muncul dari kecemasan mereka sendiri, gak benar-benar terjadi. Bagaimana itu? Bagaimana mereka memulai sebuah inovasi, padahal yang namanya inovasi itu kan proses gagal mungkin berkali-kali. Lampu ini Einstein itu setelah percobaan ke-1000 baru berhasil. Ya, itu ke Einstein, Alva Edison ya kalau lampu ya. Nah itu setelah 1000 kali percobaan saya baca. Bagaimana anak-anak yang takut, nggak pede ini memulai sesuatu yang baru? Nggak mungkin. Mereka pasti tenang dan nyaman dalam zona nyaman kalau orang bilang sekarang. Nggak mau beranjak dari situ. Padahal yang namanya kesuksesan, kebaikan itu beranjak dari zona nyaman, berani menerima tantangan. Dunia ini adalah tantangan. Bagaimana anak-anak yang gak pede, takut, cemas,
itu akan menerima tantangan, pasti sulit gitu ya. Dampak yang kedua adalah menarik diri dari kehidupan sosial, mengunci diri di dalam kamar. Kemudian menolak untuk diajak berinteraksi. Apalagi zaman sekarang ya, ketika mereka sendirian di dalam kamar, mereka udah punya banyak teman. Dari mana, Bu? Media sosial. Mereka tidak perlu bersusah payah ngomong gitu ya, kayak kita begini ya Bu, ketemu ngobrol, nggak perlu, cukup jempolnya yang ngomong. Ditemani ruangan ber-AC, cukup di dalam kamar. Ya. Jadi anak-anak yang menarik diri dari kehidupan sosial. Begini ya kehidupan sosial ya Bu ya, bertemu, ngobrol gitu ya, menanyakan kabar gitu. Kehidupan sosial, membangun jaringan. Nah, anak-anak sekarang lebih senang dengan tidak bertemu orang, bertemunya di dunia maya. Terciptanya AI, robot dan sebagainya itu semakin membuat anak-anak ngerasa kayaknya nggak perlu bergaul, ya, nggak perlu berinteraksi, cukup di sini di dalam kamar ruangan ber-AC, aku toh bisa dapat duit dari sini, ya, Bapak Ibu. Bagaimana kemudian ukhuwah bisa terjalin tanpa sebuah interaksi sosial? Ya. Teknologi itu alat, tapi dia bukan pengganti interaksi. Ya, alat berinteraksi iya, tapi dia bukan interaksi yang sesungguhnya gitu. Ya. Kemudian dampak yang ketiga adalah sulit mengembangkan potensi diri. Ngerasa aku bukan siapa-siapa, aku mah siapa atuh. Hari ini digembar-gemborkan tentang privilege. Privilege itu apa? Uang, orang dalam, ya Bu ya, jaringan. Jadi anak-anak yang nggak punya semua ini minder. Bagaimana anak-anak yang dengan latar belakang sosial ekonomi di bawah? Ya. Semakin menarik diri dong nanti, karena ngerasa sendiri, tidak punya kesempatan. Yang punya kesempatan itu ya cuman orang-orang yang punya privilege. Aku mah enggak. Bahaya ya, Bu ya. Jadi bahaya ngerasa sendiri itu sampai segitunya. Yang saya saksikan di media sosial, mahasiswa pintar, ganteng, mengunci diri karena ngerasa tidak ada dunia memahami dia. Yang memahami dia adalah teman-temannya. Siapa teman-temannya? Nggak tahu siapa. Ya. Nah, jadi minimal ada 3 dampak ini yang berbahaya bagi anak-anak yang hari ini merasa sendirian. Ini belum bicara tentang anak-anak yang putus asa ya Bu ya. Ini baru merasa sendiri. Tapi kalau merasa sendiri dibiarkan, arahnya ya putus asa. Ini gejala awal aja ini, merasa sendiri ini ya, pemicu awal. Kalau dibiarkan, nanti ya ujungnya ya bisa drastis. Keputusan-keputusan yang akan kita sayangkan, begitu. Jadi itu 3 dampak dari merasa sendiri, ya. Kemudian ada lagi berpotensi mengalami gangguan mental berupa stres, kecemasan, depresi hingga yang lebih berat. Gampang banget Bu hari ini orang stres mah, cemas. Kalau kemarin ibu yang melakukan filisida di Bandung karena tekanan ekonomi, sebelumnya ada ibu-ibu juga yang melakukan filisida, ibu-ibu berpendidikan, ngajak anaknya juga beberapa, gitu ya. Bukan karena tekanan ekonomi, secara ekonomi dia cukup, secara pendidikan dia cukup. Apa yang membuat dia mengambil keputusan drastis itu? Kecemasan. Kecemasan masa depan. Kok dunia serusak ini ya? Nanti kalau saya tinggal anak saya gimana ya? Selamat nggak ya anak saya gitu, Bu? Ya. Jadi hari ini yang namanya stres, kecemasan dan depresi itu tidak hanya melanda ibu-ibu yang
secara sosial ekonomi minim, tapi ibu-ibu berpendidikan juga bisa kena. Bahkan yang berpendidikan kan berpikir, oh gimana ya kalau situasi kita sudah serusak ini, nanti kalau saya duluan dipanggil sama Allah, anak-anak saya gimana ini? Kan bisa aja ya merasa seperti itu. Apalagi kalau nggak punya temen, nggak punya komunitas, nggak punya berjamaah gitu, tidak punya ukhuwah dengan saudara yang lain. Wah, itu makin tuh stresnya, depresinya, kecemasannya makin menjadi jadi. Nah, yang kelima adalah menurunnya performa atau prestasi, baik itu ketika menempuh pendidikan atau sedang bekerja, itu pasti. Ya, anak-anak yang merasa sendiri gitu ya, sepi, meskipun rame, meskipun di rumah dia kata orang tuanya dikucuri kasih sayang dengan jor-joran gitu. Nah, tadi 3 ya Bu ya, menurunnya PD tadi ya, tidak punya PD, menarik diri, kemudian sulit mengembangkan potensi. Yang ketiga, yang keempat, mudah terkena gangguan mental. Dan memang iya, kemarin ya menemani tes itu dari 1000 orang katanya 870 mengalami gangguan mental. Kemudian menurunnya performa dan prestasi. Yang keenam, sulit percaya pada orang lain dan membentuk hubungan di masa depan. Ya, mungkin ini saya alami juga ya Bu ya. Dan untuk kemudian anak itu percaya lagi sama orang tua, sama saya dalam hal ini, saya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ada sekitar 6 sampai 7 tahun. Merubah pola asuh yang tadinya saya lakukan karena saya nggak punya ilmu jadi orang tua, maka yang aktif adalah otak di belakang sini ya, ibu-ibu, otak reptil, yang kalau dikasih nasihat atau dikasih saran atau dikasih masukan, itu dia merasa seperti diserang oleh saya sebagai ibunya. Maka yang dia lakukan itu pada saat itu diem aja, dia tidak menyerang balik saya sih. Dari kecil, alhamdulillah anak-anak ketika saya bicara tuh nggak ngomong balik ke saya. Tapi kan ada anak yang, apa sih, ibu nggak ngerti aku. Ada yang begitu, ibu nggak ngerti apa-apa gitu. Kalau anak-anak saya diam Bu, tapi nggak dilakukan. Diam sih, saya kasih saran begini-begini. Nggak ngelawan, tapi nggak dilakukan juga. Seperti reptil, kabur aja gitu. Nggak mau. Ada yang tipenya menyerang. Nah itu saya lakukan agar dia percaya lagi dengan komunikasi cinta yang saya pelajari di komunitas Ibu Hebat, itu hampir selama 6 sampai 7 tahun. Sampai dia mau kuliah Bu. Nah, saya merasa sudah lunas hutang dan kesalahan saya itu ketika anak ini bilang, kalau aku kos, ibu dan adik-adik gimana? Itu benar-benar saya ngerasa, oh udah lunas gitu ya, alhamdulillah. Artinya apa? Dia udah mulai mikirin saya. Kalau yang sebelumnya mah, ibu mah nggak paham, ibu mah nggak ngerti gitu, ya. Nah, atau misalkan ya mungkin ini tidak bisa digeneralisir, tapi anak-anak yang takut membangun hubungan rumah tangga. Mungkin tidak semuanya disebabkan oleh anak-anak yang merasa sendiri ya, tapi ada ketakutan membangun hubungan dengan orang lain. Sulit mempercayai orang lain, isinya suudzon terus. Melihat sesuatu yang positif pada diri orang lain cukup sulit, gitu ya. Itu dampak dari anak-anak yang merasa sendiri karena tidak dipahami, karena tidak dimengerti, gitu ya. Bisa jadi itu anak-anak yang merasa suudzon dengan orang lain, termasuk saya tadi kan disuudzoni terus sama anak saya. Nasihat dan saran saya itu dilihat sebagai ketidaksetujuan saya terhadap apapun yang dia ucapkan.
Jadi ketika anak tidak merasa dipahami, bisa jadi begini Bu, ini bilang ke saya A, dikonfirmasi sama ayahnya, bilangnya B, karena takut ditolak, takut tidak diterima, takut tidak dipahami. Ya itu kan otak reptil akhirnya yang bekerja, karena ya tadi ngerasa nggak dipahami, aku nggak mau ditolak. Makanya saya kaget juga, bilang ke saya A, dikonfirmasi sama ayahnya B. Kenapa ini? Gitu. Itu semakin menyadarkan saya bahwa oh nggak benar ini cara ngedidik saya gitu. Harus ada perubahan. Alhamdulillah hari ini yang tadi saya bilang, mudah-mudahan memang beneran sudah lunas. Anaknya sudah jadi sahabat saya karena sudah berumur 20 tahunan. Sudah banyak membantu saya juga. Alhamdulillah gitu ya. Tapi tadi awalnya ngerasa sendiri karena tidak dipahami, itu saya butuh proses untuk membalik keadaan itu. Ya, jadi tadi dampaknya, penyebabnya apa sih dari anak-anak yang merasa sendiri? Tadi kan ditanya. Yang pertama, tentu saja anak-anak yang tidak dipahami, anak-anak yang tidak dimengerti, anak-anak yang merasa tidak dipahami, merasa tidak diterima, merasa tidak dimengerti, itu tabung cintanya bocor. Artinya tabung cintanya dia kosong. Setiap kita, jangankan anak-anak, setiap manusia itu punya yang namanya tabung cinta. Ya. Tabung cinta ini harus terus diisi. Dengan apa? Dengan cinta, dengan pengertian, dengan apresiasi. Ya. Kemudian dengan perhatian. Cara mengisi tabung cinta itu kita bisa merujuk kepada bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib itu memberi tahapan-tahapan dalam mengurus anak. Ya, yang pertama, ketika anak berusia 0 sampai sekitar 7 atau 8 tahun, itu cara mencintainya adalah memenuhi kebutuhan fisik dan emosinya. Perlakukan, kata sahabat Ali, anak-anak ini seperti raja bagimu gitu. Ada nggak yang berani ngebentak raja? Nggak ada ya Bu. Raja berarti harus diperlakukan ya seperti raja, dipenuhi kebutuhan fisiknya, dipenuhi kebutuhan emosinya. Kemudian beranjak dari 8 sampai sekitar sebelum balik ya. Kalau hari ini balik umur berapa sih? 13, 14. Nah, ada yang 12 malah. Perempuan lebih cepat karena banyak faktor hari ini ya, pengawet, perasa, pewarna dan lain-lain. Akhirnya hormonnya makin cepat balik ya gitu. Nah jadi anak-anak ini perlakukan mereka seperti tawanan. Sudah ada aturan, sudah mulai diperkenalkan sanksi, sudah mulai kemudian reward and punishment gitu ya, apresiasi dan sanksi. Mulai diperlakukan secara konsisten. Dari kecil udah mulai diperkenalkan, tapi barangkali tidak sekonsisten pada saat anak-anak memasuki masa prabalik, mumayyiz gitu ya. Udah diperkenalkan banyak hukum sifatnya, persiapan balik. Nah, ketika mereka diperlakukan seperti tawanan, itu cara kita mencintai atau mengisi tabung cinta. Kemudian yang terakhir, pada saat balik mereka sudah terbebani oleh hukum syara. Ini ngomongnya udah pahala dosa gitu sama anak-anak. Nah, itu bisa jadi menjadi cara. Karena tabung cinta ini ibu-ibu kalau kosong, ibu-ibu bisa bayangkan gelas, misalnya nih ibu-ibu punya tumbler isi air minum. Ketika tumblernya penuh dan orang lain membutuhkan minum, ibu kasih apa enggak? Misalnya sahabat ibu lah kehausan, atau orang, teman kehausan, dikasih nggak Bu? Kasih, karena ngerasa punya air di dalam tumbler. Benar Bu? Kalau tumbler ibu kosong, ya, ada orang minta air, kira-kira dikasih nggak? Ya enggak, orang nggak ada airnya, mau ngasih apa? Nah, tabung cinta itu saya umpamakan seperti itu. Kalau orang yang tabung cintanya penuh, maka dia dengan mudah berbagi cinta pada orang lain, pada makhluk lain, makhluk Allah yang lain gitu. Tapi kalau tabung cintanya kosong, apa yang mau dikasih?
Makanya ada yang ketika tabung cinta kosong, ya, ada yang kemudian julid, membuli, gitu ya, toksik dan lain sebagainya. Kalau saya melihat ada orang-orang yang seperti itu, di kepala saya, ini apa tabung cintanya kering ya? Ini tidak bisa berbagi cinta dong, berarti kalau tabung cintanya kering. Maka penyebab dari anak-anak yang merasa sendirian itu bisa jadi tabung cintanya kering. Kering dari perhatian, kering dari pengertian, kering dari cinta, kering dari apresiasi dan sebagainya. Ya. Yang kedua, lingkungan sosial yang negatif. Lingkungan sosial kita hari ini, Ibu, ada dua, ya. Lingkungan real, ya, nyata, dan satu lagi dunia maya. Dunia nyata dan dunia maya. Itulah lingkungan manusia hari ini. Negatif itu bisa datang dari dunia nyata, bisa juga datang dari dunia maya. Nah, hari ini kita melihat banyak sekali narasi-narasi gitu ya, negatif, narasi-narasi yang bercampur aduk di media sosial kita, baik positif maupun negatif tuh campur aduk nggak karu-karuan. Bahkan sesuatu yang negatif, ya, sesuatu yang nggak benar ketika dia diulang-ulang terus akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, kata orang-orang era post-truth, pasca kebenaran tuh gitu. Kebohongan yang diulang-ulang terus akan jadi kebenaran. Dan itu ada di dunia kita hari ini. Baik dunia nyata maupun dunia maya. Nah, ini semakin membuat orang ngerasa sendirian, ya, ngerasa beda aja dengan yang lain, itu udah ngerasa sendiri, Bu, hari ini. Ya. Anak-anak murid saya itu sangat takut ngerasa beda sama teman. Saya nggak tahu, kalau zaman saya dulu mah kayaknya bodoh amat beda ya. Saya nggak terlalu ini. Tapi anak sekarang, masya Allah, Bu, kalau nggak sama, kalau beda, kalau nggak sama, itu rasanya takut sekali. Saya sampai kenapa ya bisa takut itu? Contoh gampang, berangkat sekolah, dia tahu kalau dia nggak cepet-cepet, dia telat. Tapi dia rela nunggu di ujung jalan, nunggu temen. Akhirnya dua-duanya telat. Saya tanya, harusnya ketika kamu tadi jalan duluan, kamu tuh udah sampai sekolah dan kamu nggak telat. Kenapa harus nunggu temen? Gak enak, Bu, sendirian. Jawabannya begitu. Ya udah, nggak apa-apa, telat bareng dihukum bareng gitu. Kan anak hari ini, Bu. Jadi harus sama. Ya. Temennya ngapain, aku juga harus ngapain, harus sama pokoknya. Ya. Nah, kalau kemudian yang sama-sama ini nuansanya negatif kan bahaya ini kan. Ya, nah jadi penyebab dari orang ngerasa sendiri itu salah satunya adalah tadi itu, lingkungan sosial kita itu barengan itu enak, barengan itu keren, nggak peduli barengannya dalam hal negatif atau positif, pokoknya barengan itu enak gitu. Kemudian yang ketiga adalah sistem hidup yang jauh dari agama. Nah, jelas hari ini kan memang kehidupan kita sengaja dijauhkan dari syariat. Ya, Bu, ya bahasa umumnya sih sekuler, ya. Menjauhkan hidup kita dari agama. Standar hidup kita, standar kebaikan maupun standar keburukannya itu tidak didasarkan kepada agama, tapi didasarkan kepada nilai-nilai manfaat. Betul nggak, Bu? Hubungan pertemanan, kemudian hubungan yang lain-lain hari ini tuh sangat terasa transaksional. Aku ngasih apa, aku dapat apa. Benar gak, Bu? Ya, yaitu nilai-nilai hidup sekuler begitu. Asas manfaat yang dipakai. Ya. Padahal judulnya kajian, tapi ada aja nilai-nilai manfaatnya yang sangat terasa itu.
Kadang-kadang ya Bu ya, nggak semuanya. Nah jadi ketika sistem hidup kita dijauhkan dari agama, makin mudah kita ngerasa sendirian. Nggak usah ngurusin akhlak orang lain, urusin aja akhlak kamu sendiri. Pernah dengar gitu Bu? Pernah. Nggak usah ngurusin aurat orang lain, urus auratmu sendiri. Ya kalau diingetin, punten itu ya, di luar pintu itu kan udah wilayah umum, ditutup atuh auratnya. Udah nggak usah ngurus aurat orang lain. Ibu, daster itu mihnah pakaian di dalam rumah, jangan dipakai keluar. Yang penting kan nggak kelihatan. Udah, maksudnya kalau kita peduli karena kita sayang gitu ya, karena sesama muslim itu satu tubuh kata Rasulullah, maka ketika yang satu jelek semua jelek gitu kan, yang satu sakit semua sakit. Tapi hari ini dengan sistem hidup kita hari ini kayak urusan masing-masing aja udah. Ngumpul-ngumpul di kajian, tapi pas bubar kajian sendiri-sendiri. Ya, padahal di dalam Islam yang namanya ukhuwah ya, itu masya Allah Bu, di atas segala-galanya ukhuwah. Ya. Tapi yang terjadi hari ini adalah justru ukhuwah itu direnggangkan dengan berbagai macam perbedaan yang diasah semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Padahal di dalam agama diperbolehkan berbeda, tapi sengaja diasah tuh. Biar apa? Biar individualismenya makin tajam gitu ya. Urusan masing-masing aja deh, nggak usah ngurus orang. Nah ini makin membuat orang mudah merasa atau anak merasa sendirian. Ya, anak saya dibilang cupu pas SMP. Kenapa? Karena aku bilang sama temen yang cerita kalau dia pusing karena pacarnya, aku bilang ya udah putusin aja. Terus kata temen aku, kamu mah cupu, nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya apa? Ini anak ngerasa sendirian karena teman-teman yang lain pada pacaran. Dia nanya ke saya, ibu kenapa ya? Kok ibunya teman aku malah ngajak pacar anaknya makan siang? Kok ibu enggak? Ini biasanya ibu-ibu kalau mentok jawabannya gini, ya kamu kan anak ibu, dia anak orang lain. Jawaban mentok ya Bu ya. Udah nggak tahu harus ngomong apa, ngomong begitu aja. Nah saya tuh menghindari jawaban-jawaban begitu. Ya. Misalnya anak saya pernah bibirnya pecah karena temannya nggak sengaja menendang karena anak saya membela teman yang lain yang dibully gitu. Saya tuh menghindari, udah jangan temenan sama itu. Saya tuh menghindari jawaban begitu Bu. Saya bilang ke gurunya, ibu mohon maaf, saya tidak mungkin ngomong ke anak saya jangan nolong orang, jangan nolong temen, gak mungkin saya ngomong begitu sama anak saya. Tetapi kalau lingkungannya seperti itu, saya agak khawatir juga Bu. Nah, begitu Bu. Kalau hari ini kan enggak, ya udah sih biarin dia anaknya si itu, bukan anak ibu ini, kan kamu anak ibu gitu. Padahal gak bisa Bu begitu. Anak kita solih di rumah, ketika dia keluar lingkungannya rusak, apa jaminannya dia tetap solih? Gak ada kan? Nah, berarti solih itu, baik itu harus bareng-bareng, gak bisa sendiri. Ya, nah itu 3 sebab kenapa hari ini anak-anak kita mudah sekali merasa sendiri. Oke, tadi dampak sudah. Berarti bahaya nggak Bu kalau merasa sendiri? Bahaya. Kira-kira kalau kita menemukan gejala-gejala itu, gejala merasa sendiri pada anak kita atau anak orang lain, kira-kira ibu-ibu pengen ikut serta supaya anak-anak itu nggak sendiri atau gimana? Jangan, ya udah, aku mah anakku penuh tabung cintanya. Anak orang bodoh amat gitu. Nggak gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ketika kita memahami dampaknya, bukan cuman anak kita, ketika kita membaca gejala itu pada anak orang lain, mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari solusinya. Karena baik itu harus berbareng-bareng, baik itu nggak bisa sendirian Bu.
baik di rumah, di luar lingkungannya rusak, apa jaminannya dia tetap baik? Kan nggak ada, ya. Nah, dampak sudah, penyebab juga sudah. Kita sekarang berlanjut ke bagaimana menyelesaikan supaya tidak semakin banyak anak-anak atau saudara-saudara kita yang merasa sendiri. Agar tidak merasa sendiri, yang pertama, karena tadi penyebabnya tabung cinta yang kosong, ya solusinya mengisi tabung cinta. Caranya gimana? Saya melakukan apa yang kita coba sebarluaskan di KIH, yaitu dengan SKMDH3. Senyum, katakan cinta, muliakan, doakan, beri hadiah, dan 3 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih. Ini gampang, Bu. Ini nggak pakai modal. Konsep SKMDH3 ini diambil dari kitab Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah, ya. Jadi ini nggak pakai modal. Senyum kan nggak pakai modal ya, Bu, ya. Banyak-banyak senyum, ya, dimanapun kita berada. Tapi jangan di tengah-tengah non mahram ya, Bu, ya. Ketemu siapapun, ketemu anak-anak, ya, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun, tersenyumlah. Karena senyum itu adalah sedekah. Nanti dijelaskan ya, Bu, ya. Kemudian katakan cinta. Barangkali dari sini nanti silahkan bertanya pada diri masing-masing, kapan terakhir bilang aku cinta padamu, pada anak-anak, pada suami, pada orang tua kita misalnya, ya, pada keluarga besar kita, kapan tuh terakhir bilang seperti itu? Karena Rasul menyampaikan bahwa barang siapa mencintai saudaranya maka katakanlah, gitu kan? Harus diomongin. Jangan bilang, cinta itu kan bukti, Bu. Saya udah buktikan nih cinta saya. Gimana kita mau membuktikan, ngomong aja nggak mau? Ngomong dulu baru dibuktiin ya, Bu, ya. Begitu. Ngomong tuh bukti juga sama. Kemudian memuliakan. Hari ini Masya Allah baterai ya. Hari ini ya, Bu, ya, Masya Allah anak-anak kita bahasanya, ya, bahasa apa Ibu-ibu? Bahasa kebun binatang, ya. Segala binatang disebut. Saya itu sampai bertanya, survei kecil-kecilan, emang kamu mau ya disebut monyet, disebut anjing gitu? Mau? Nggak mau, Bu. Loh, tapi tadi nggak marah dipanggil begitu, nak? Ya kan itu bahasa gaul, Bu, katanya. Bahasa gaul. Bahasa gaul hari ini katanya. Saya di sekolah itu suka bilang, saya nggak ada ya binatang sekolah di sini, nggak ada. Iya, Bu, maaf, Bu, gitu. Itu otomatis keluar. Karena apa? Ya dibiasakan. Kalau dibiasakan jadi auto ya, Bu, ya. Maka mari kita apa ya istilahnya, bukan mengimbangi ya. Mari kita membudayakan yang lain, yaitu dengan memuliakan. Ya. Rasul menyampaikan bahwa panggillah saudaramu itu dengan panggilan-panggilan yang mereka sukai. Jadi Ibu boleh tanya nih ke anak-anak, kakak mau dipanggil apa, nak? Ya, adik mau dipanggil apa? Begitu. Anak saya yang kecil, menurut saya lucu, makanya saya panggil solih dan lucu. Gak mau, Bu, protes. Masih kecil kan lucu, tapi dia gak mau. Maunya dipanggil ganteng solih. Oh ya udah, oke. Kalau ada yang ngeritik, anak saya juga ganteng, Bu, ya sok panggil ganteng. Ini mah anak saya gitu ya. Jadi tanya anak-anak itu mau dipanggil apa? Kalau karena saya mengetahui dan mempelajari Stephen juga, Bu, di Stephen yang mesin kecerdasan itu kan ada 5. Si pinter, si rajin, si lembut hati, si serba bisa, gitu ya. Satu lagi apa? Si kreatif. Itu kalau anak saya udah dites semua, saya jelasin, Mas tuh begini, kelebihannya begini, saya panggil.
Mas rajin, mas kreatif, adik kreatif, senang. Begitu. Tapi kalau enggak, tanya aja anaknya mau dipanggil apa. Iya sih keriting, tapi jangan salah, jangan-jangan dia nggak suka dipanggil keriting. Dulu saya pernah didatengin ibu-ibu anaknya masih TK minta rebonding, Bu. Karena nggak mau dipanggil keriting. Ya, jadi ternyata meskipun dia keriting, ternyata dia nggak suka dipanggil ting 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 gitu, nggak suka. Meskipun gemoy, dia ternyata nggak mau dipanggil gemoy, ya. Malah pengennya dipanggil si cantik, ya panggil aja orang kita ibunya, boleh-boleh aja. Waktu bayi kita gendong, anak siapa sih ganteng banget kan gitu, Bu. Ya udah, waktu dia udah gede, udah bisa ngomong, panggil si ganteng, si soli, si pinter, boleh-boleh aja. Itu kan doa, ya, nggak ada masalah. Nggak enak, Bu, nanti dikira tetangga sombong. Ya nggak apa-apa, Bu, biarin aja yang ngira sombong. Niat kita nggak mau nyombong, niat kita mau memuliakan anak, gitu ya. Doakan, kalau ini setiap ibu setiap ingat wajahnya, doakan, bacakan Al-Fatihah minimal ya, Bu ya. Hadiah, tahadu tahabu, ya. Bisa ini jadi reward kalau anak-anak melakukan kebaikan, berikan hadiah sesuai dengan kemampuan, itu boleh banget. Kemudian jangan lupa 3 kata ajaib. Maaf, tolong, dan terima kasih. Mengguyur cinta anak-anak yang tabung cinta kosong itu saya lakukan sama anak saya itu dengan ketika dia melakukan kesalahan, Bu, karena itu salah saya ya. Dia melakukan kesalahan, saya selalu bilang, maaf ya Mas, Ibu belum ngajarin ya. Kalau di komen nanti ngelunjak, Bu Fi. Saya membuktikan tidak ngelunjak. Justru anaknya semakin dekat sama saya. Saya tidak kehilangan harga diri juga sebagai orang tua, aman. Jadi minta maaf tuh nggak apa-apa. Ya, dan itu sudah saya lakukan kurang lebih 6-7 tahun. Sampai sekarang juga kan itu tidak bisa 100% ya, Bu. Clear gitu. Masih ada bekas-bekasnya. Contoh, ngegas dikit. Ya, kan anak yang otak reptilnya aktif tuh ngegas cirinya ya. Jadi kasih nasihat malah ngegasan dia gitu. Nah itu saya kadang-kadang bilang, maaf ya Mas, ini ya salah ibu ya. Ya karena salah saya. Dan nggak membuat dia jumawa, ini enggak sih, makin dekat gitu ya. Nah jadi yang pertama, karena penyebabnya anak-anak yang merasa sendiri adalah tabung cinta kosong, maka agar tidak merasa sendiri, isilah tabung cintanya dengan SKMDH 3. Yang kedua tadi kan lingkungan, berarti yang ada di luar diri anak-anak kita, lingkungan sosial, baik itu dunia nyata maupun dunia maya. Maka agar anak-anak tidak merasa sendiri, kita mengambil bagian untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, agar lingkungan sosial itu tidak menjadi negatif. Dengan apa? Kita menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Bu, susah loh Bu di media sosial. Betul. Hari ini saya bilang ke murid-murid saya begini, kalau nanti lulus sekolah kalian cari kerja, metode para pemberi kerja atau perusahaan itu ketika dia mau ngecek calon-calon pekerjanya hari ini itu beda dengan zaman saya, kata saya. Kalau zaman saya pakai CV manual yang kita ketik ya, di situ track record terlihat gitu ya, background terlihat. Kalau sekarang enggak, dicari media sosialnya, dicek. Kalau isi media sosialmu isinya adalah kemarahan, isinya adalah emosi, isinya adalah konten-konten jelek, kamu kemungkinan peluangnya kecil. Maka mari isi media sosial kita itu dengan konten-konten manfaat, konten-konten kebaikan, ya, prestasi-prestasi atau portfolio kamu yang bagus-bagus, ikut seminar, ikut ini, ikut itu, aktif. Nanti perusahaan akan ngecek ke situ. Nah itu
salah satu cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang posisi kita di mana ibu-ibu? Posisi ibu-ibu di mana? Selain misalnya sebagai ibu rumah tangga, ibu-ibu aktif di mana? Sebagai guru, sebagai pegiat komunitas, sebagai ketua majelis taklim, sebagai macam-macam. Apa peran ibu sekarang? Nah, dari situ ibu bisa memulai melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena tadi betul, solih tuh nggak bisa sendiri ibu. Anakku solih, penghafal Al-Quran, menutup aurat dengan baik, keluar bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Nah, kira-kira yang menjamin mereka tetap seperti itu pada posisi seperti itu apa? Anak-anak yang hari ini aktif di media sosial, dan di media sosial mereka menemukan banyak sekali informasi baik, informasi sampah juga ada di situ. Nah, gimana anak-anak kita terjaga kalau tidak kemudian ada aktivitas amar ma'ruf nahi munkar? Anak-anak yang kita dorong untuk ayo nak, posting yang bagus-bagus, posting kebaikan. Biar apa? Ya biar tadi lingkungan sosial, baik itu dunia nyata maupun dunia mayanya baik. Sehingga ketika anak-anak ada di dalamnya, aman insya Allah. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah kembalikan sistem hidup kepada yang memuliakan. Yaitu apa ibu-ibu? Islam. Cuman Islam yang bisa membuat hidup kita mulia dunia dan akhirat. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju nggak ibu-ibu? Setuju ya? Hari ini kehidupan kita diatur oleh Islam atau enggak, Bu? Enggak. Apa yang terjadi, Bu? Kerusakan di mana-mana. Seorang perempuan yang tubuhnya dicacah-cacah jadi ratusan. Itu karena sistem hidup Islam atau bukan, Bu? Bukan. Iya sih, dia bukan keluarga kita. Tapi kalau sistem hidupnya serusak ini, bahaya seperti itu bisa nyasar ke kita nggak, Bu? Bisa, Bu. Ya. Jadi ini solusi secara, kalau tadi individu, mengisi tabung cinta itu individu ya ibu-ibu ya. Kita ke anak-anak, itu individu. Amar ma'ruf nahi munkar itu bareng-barengan sama tetangga, sama komunitas, sama jamaah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang terakhir ini kemudian menggunakan Islam sebagai satu-satunya sistem yang mengatur kehidupan. Siapa yang bisa melakukan ini? Ya negara, nggak ada lagi. Ya. Kalau tadi saya bilang, Bu, kehidupan keluarga saya udah Islami banget, Bu. Betul, bagus, keren. Tapi di luarnya tidak Islami. Siapa yang menjamin keselamatan kita semua? Kan nggak ada. Ya, Bu ya. Nah, jadi kerusakan demi kerusakan ya yang terjadi hari ini jelas karena tidak diatur oleh Islam. Semakin banyak anak yang merasa sendiri, kemudian terganggu kesehatan mentalnya, kemudian melakukan tindakan-tindakan drastis, jelas itu ada bukan karena kita menggunakan Islam. Justru karena kita tidak menggunakan Islam, itu semua terjadi. Semakin banyak anak-anak yang merasa sendirian. Betul nggak ibu-ibu? Ya. Orang tua yang sibuk dari pagi sampai malam, ngapain? Sebenarnya tujuannya baik kan? Biar ngasih biar bisa nyekolahin ke tempat yang bagus, betul? Biar ngasih fasilitas yang memadai, betul? Tapi karena itulah anak-anak justru ngerasa sendiri. Ngapain orang tua sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala? Karena untuk memenuhi segala sesuatu yang terbaik buat anak-anak gak murah. Betul, Bu?
Sekolah terbaik nggak murah. Kesehatan terbaik nggak murah. Iya, fasilitas-fasilitas terbaik nggak murah Ibu-ibu. Kenapa? Ya karena sistem hidupnya bukan Islam. Justru semua yang harusnya menjadi hak masyarakat, semua yang harusnya bisa diakses dengan mudah dan murah, ya, semua yang terbaik itu justru hari ini dibuat menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Siapa punya duit, maka dia punya akses. Betul nggak, Bu? Makanya orang tua jungkir balik dari pagi ketemu pagi, malam, bahkan berhari-hari tidak pulang. Ya, seorang ayah yang tidak pulang. Karena apa? Ya cari nafkah. Ya kalau hari ini kita teriak-teriak fatherless. Ya iya, orang bapaknya nggak pulang. Ngapain nggak pulang? Nyari nafkah. Berarti ini kan lingkaran ya Bu ya. Gimana mutusnya kan gitu ya. Anak yang merasa sendiri ini adalah bagian dari lingkaran hidup yang tidak diatur oleh Islam. Bukan sesuatu yang terpisah. Enggak. Ini adalah sebuah siklus kehidupan yang tidak diatur oleh Islam, sehingga muncul dampak-dampak seperti ini. Sepakat nggak Ibu-ibu? Ya kan? Sepakat ya? Jadi kalau di sini diselesaikan, di sini enggak, ya tetap muncul masalah baru. Karena ini siklus, ini lingkaran. Ya. Baik, Ibu-ibu, yang paling gampang tadi saya bilang ketika kita mengguyur cinta itu kan senyum. Ya, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Bahwa senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah. Ayo kita mulai senyum agar anak-anak itu ngerasa disapa, diterima. Ya. Itulah kenapa seberat apapun masalah, ya, ketika datang ke tempat kerja, ke sekolah, saya tetap senyum-senyum. Sesibuk apapun senyum-senyum. Kenapa? Agar anak-anak ini ngerasa bahwa oh, ada yang peduli ya. Ada yang peduli ya sama aku. Saya nanya, selamat pagi, apa kabar? Mau dijawab kek, mau nggak dijawab kek, saya nggak peduli. Yang penting apa? Bagi yang mendengar, dia merasa diperhatikan. Bu, mari kita latih anak-anak kita senyum. Dengan cara ibunya ngasih contoh, senyum dulu ibunya. Ya. Pagi-pagi bangunin sambil senyum, jangan sambil merengut ya Bu ya. Gak bangun-bangun Bu, kalau gak dicemberutin. Tetap ya Bu ya, bangunkan dengan senyum. Kemudian gak ada ruginya senyum Bu. Kata beberapa ahli kesehatan, senyum itu sehat. Karena ketika kita tersenyum, kalau di komunitas Ibu Hebat 227 ya, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 7 detik. Ya. Itu mengucurkan hormon-hormon baik, endorfin, dopamin, dan serotonin. Hormon anti stres, hormon bahagia, hormon motivasi. Seperti kita makan coklat. Kalau lagi bete, makanlah coklat. Nah, hormon-hormon ini akan muncul Bu ketika kita senyum. Ya. Ketika senyum, hormon baik ini muncul, mengucur di dalam badan kita, maka situasi badan kita akan menjadi basah. Kalau situasi badan kita basah, penyakit gak akan nyamperin. Tapi kalau asam situasi badan kita, maka itu seperti mengundang penyakit. Jadi kalau senyum, hormon-hormon ini datang gitu ya, muncul, insya Allah badan kita jadi basah. Bukan basah ya Bu, basah secara kimiawi ya. Dan itu akan menjauhkan penyakit. Penyakit gak mau datang pada tubuh yang dalam kondisi basah. Kemudian yang ketiga, senyum itu solusi ya. Mendorong otak berpikir positif. Otak berpikir itu kan daerah sini Bu, daerah depan sini ya, depan sini. Ini adalah bagian otak manusia bagian terbesar.
Jadi kalau kita senyum, itu yang bekerja otak sebelah sini. Tapi kalau otak reptil yang di sini, itu nanti solusi ya, berpikir positif itu akan menjadi sulit. Makanya kalau ujian, saya jaga anak-anak, ayo lupa senyum dulu gitu, biar keluar lagi hafalannya. Gitu ya. Jangan anak ujian dibikin tegang, makanya nilainya jelek. Orang tegang ya nggak bisa jawab ya Bu ya. Iya, karena otak berpikirnya justru tertutup gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang mengatakan cinta. Energi orang yang mendapat kata-kata cinta tuh luar biasa Bu. Ya. Jadi dulu tuh bilang I love you itu kan susah ya Bu ya. Dulu sebelum belajar. Alhamdulillah setelah dipaksakan, tuh sekarang gampang. Ke anak murid pun gampang. I love you Villa. Aku mencintaimu karena Allah. Di sebuah hadis mengatakan ada 7 golongan yang nanti akan mendapat mimbar-mimbar yang bercahaya ketika situasinya tidak ada naungan selain naungan Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, bahkan para syuhada pun ngiri itu kenapa ada di situ gitu. Nah, jadi bermudah-mudahlah mengatakan cinta pada orang-orang yang kita cintai. Anak, suami, orang tua, misalnya. Bermudah-mudahlah, jangan dibikin sulit. Mumpung sama Allah masih diizinkan ngomong. Ya mudah-mudahan selamanya bisa diizinkan ngomong ya Bu ya. Gitu. Sampai nafas di tenggorokan. Mumpung masih bisa ngomong, bermudah-mudahlah mengatakan cinta. Ya, Al Hasan Basri berkata, sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya. Jadi mencintai Allah tapi lewat hamba-hamba Allah. Ya, anak-anak kita itu hamba-hamba Allah juga ya Bu ya. Nah, jadi katakanlah cinta. Cintailah mereka dan mencintai hamba Allah karena Allah. I love you Villa. Aku mencintaimu karena Allah. Di muka bumi ia pun memberi nasihat pada orang lain. Ya, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu adalah hamba yang dicintai sama Allah. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang dicintai sama Allah. Ibu-ibu, Rasulullah adalah teladan dalam mencintai. Maka tirulah agar tidak ada yang merasa sendiri. Jazakumullah khairan katsir, ibu-ibu sudah sharing pagi ini ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi diri saya gitu ya, dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali